tapi menolaknya dengan cara yang baik gitu. Kira-kira kan. Nah itu kan di dalam Luqman itu adalah penyelesaian masalah-masalah yang izuhum te. Jadi mau itu hasanah adalah sebuah nasihat ketika terjadi masalah. Terus wajadilhum billati hiya ahsan, caranya juga harus dicari yang terbaik. Sedangkan yang terbaik itu harus dibicarakan, harus diobrolkan, harus didiskusikan. Lakukanlah dengan diskusi yang baik, dialog yang baik. Nah, akhirnya nanti orang itu terbagi dua jalan. Ada orang yang tersesat, itu digambarkan dalam ayat inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilihi. Dan nanti ada orang yang di atas trek, di atas jalan yang benar. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Nyambung nggak nih dari awal sampai akhir ayat itu? Sedang cerita apa tuh? Baik, ada yang mau komen? Ayat ini sedang menceritakan apa? Coba lihat sambungannya menjadi sebuah kalimat. Di balik ayat ini bukan yang terucapkan, tetapi yang tersirat. Sebetulnya yang tersirat di balik ayat ini apa? Saya pelajar lah. Kan baik hese gitu nah. Jawab Pak. Oke, Apip. Memberi pengajaran yang baik bukan Pak? Ya bolehlah kita mencoba saja. Bagus tadi metode dakwah ya. Terus apa Apip kamu? Memberi pengajaran yang Memberi baik. pengajaran yang baik. Oke. Siapa lagi nanti saya akan jelaskan, terangkan ya. Siapa lagi? Silakan. Izin menjawab Pak. Iya silakan. Kalau mengajarkan untuk menyelesaikan masalah boleh Pak? Iya silakan bebas ini, saya nggak akan membatasi Anda. Boleh kan saya mengevaluasi Anda semua. Akan tetapi apa yang Anda kemukakan itu masih ada di kulit-kulit ayat itu, masih tampak di permukaan. Kita harus masuk lebih dalam, bukan hanya di permukaan, tetapi ke dalam, lebih dalam lagi. Apa di balik ucapan ayat Al-Quran tadi itu? Saya ingin mengajak Anda begini. Baik, yang pertama, tadi itu ayat tema pokoknya sedang ngomongin perjalanan hidup. Perjalanan hidup manusia harus dirubah dari jalan lain menuju jalan Tuhan. Oke? Maka ayat ini mengajak merubah atau mengarahkan terjadinya perubahan dari satu sabil itu jalan hidup. Yang dimaksud jalan hidup itu dapat berupa tradisi, dapat berupa kebudayaan, dapat berupa cara berpikir,
perilaku. Itu sabil. Sekarang pindahlah sabil. Ayat ini kepada kita ditujukannya agar kita melakukan perubahan sabil dari satu sabil ke sabili rabbik. Jadi intinya ayat ini sedang membicarakan hidup. Sabil itu kan di dalamnya ada tradisi, ada budaya, ada cara berpikir, ada pengetahuan, ada ekonomi, jalan hidup itu. Ada apa lagi? Politik. Banyak, seluruh aspek hidup sabil itu. Paham nih ya? Sedang membicarakan inti dari aspek-aspek kehidupan. Nah, turunnya Al-Quran itu untuk melakukan perubahan tersebut. Satu. Yang kedua, kalau disebut sabili rabbik, berarti ada sabil yang lain yang ditempuh oleh manusia itu. Apa sabil yang lain? Selain sabil Tuhan. Selain sabil Tuhan itu apa? Sabil nafsu manusia. Karena Tuhan itu sabili rabbik itu di situ tandanya ada nilai dalam sabili rabbik itu. Nilai kebaikan, ada hukum tentang kebenaran dan keadilan, ada etika tentang baik dan buruk, ada estetika tentang indah dan tidak indah, ada persaudaraan, ada persamaan, ada hak asasi di sabili rabbik itu. Ada penghormatan kepada orang lain. Bagaimana itu sabili rabbik itu? Itu seluruh ayat Al-Quran lainnya dijelaskan dalam suhuf kita, dalam kitab kita ya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu sabil itu seluruhnya, sabili rabbik. Oke. Rupanya kata kuncinya di sabil ini. Sabil ini perjalanan hidup manusia. Jadi sedang menata. Dalam kata lain, buatlah sebuah tatanan hidup baru. Tatanan hidup dari Tuhanmu. Kalau begitu sebelumnya ada tatanan hidup, ada berarti kalau pindah dari asal, tatanan hidup asal ke tatanan hidup baru sabili rabbik. Bagaimana itu cara melakukan perombakan atau perubahan sabil? Perubahan sabil itu ada 3 cara pokok, bukan urutan. Ini inti 3 itu. Yang pertama hikmah, yaitu bahwa perubahan itu harus diiringi dengan satu kesadaran kemanusiaan yang paling dalam. Hikmah itu. Kesadaran kemanusiaan yang paling dalam itu pengetahuan. Karena Al-Quran itu secara keseluruhannya adalah suatu pengetahuan. Al-Quran itu yang diajarkan Allah kepada manusia. Oke? Rubahlah kira-kira begitu. Ud'u itu. Ya, jadi ini proses perubahan sabil.
Makanya kesimpulannya, ujungnya nanti akan ketahuan mana orang yang berada di atas jalan yang benar, mana orang yang berada di atas jalan yang tersesat. Dibahasakannya, diucapkannya, a'lamu biman dolla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ketahuanlah nanti ada dua jalan yang berbeda antara jalan Tuhan dan bukan jalan Tuhan itu. Jadi ini sedang ngomong intinya kehidupan manusia harus ditata dalam tatanan dari Tuhan. Kalau ngomong jalan ya bukan, jangan dibayangkan jalan aspal kan. Jalan hidup, sabiliropik itu. Arti kata lain tatanan hidup. Ini jadi sedang ngomong itu. Terus dakwah itu apa kalau gitu? Dakwah itu adalah usaha-usaha untuk melakukan atau menata tatanan hidup yang bersumber dari Tuhan. Meninggalkan tatanan hidup yang bersumber dari manusia murni. Karena manusia itu cenderungnya ingin segera, ingin cepat-cepat, tidak mau pakai aturan yang dianggap oleh dia itu ribet, tidak mau detil-detil, yang penting mah yang gerak-gerak. Satu, mengutamakan diri sendiri atau egois, itu dasar manusia. Nah, dari hal-hal seperti itu pindahlah pada tatanan baru. Oke. Nah, saya akan, yuk kita melatih diri untuk membaca Quran itu masuk jauh. Ini apa ini, ngomong apa? Lantaran seluruhnya Al-Quran itu membicarakan tentang kehidupan. Dari awal ayat sampai akhir ayat. Nanti akan ketahuan di mana ini intinya ini. Saya atau apa? Core atau kata kunci. Kata kuncinya di sabil. Khairu ummatin adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat yang dikeluarkan linasi kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kamu memerintahkan kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, wa ula ya'muruna bil ma'ruf ya. Matin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Disebutkan kamu makhluk atau umat terbaik itu bukan sedang membandingkan dengan umat lain, bukan. Tumbuh wepan kesombongan lamun gitu. Oh, umat Islam itu umat yang terbaik, cana naon mana geus arogan. Karena dia sedang berada dalam kehidupan persaingan ayeuna teh. Umat Islam dengan umat lain kan gitu dipandangnya. Bukan soal sedang bersaing ini. Kamu menjadi terbaik dengan kriteria ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terbaik itu jika kamu melakukan perintah kepada kebaikan dan menutup jalan atau melarang dari perbuatan jahat. Barulah terbaik, siapa saja maksudnya.
Bukan belum apa-apa guys digolong-golongkan ini terbaik, ini tidak baik. Bukan itu dalam konteks itu ini. Ini sedang berbicara kriteria kebaikan manusia. Siapapun, dari manapun. Rek laki-laki, rek perempuan, rek suku bangsa apa, kan gitu. Yang terbaik itulah orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Oh, nyambung ya. Ada ayat lain. Yang lain lagi apa? Yad'una ilal khair. Apa sebelumnya apa? Oh, saya juga lupa. Coba ingatkan. Ada ayat yang berbunyi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una di situ kepada kebaikan. Ilal khair. Kalau tadi ila sabili robika. Ada ayat yang lain ilal khair, kepada kebaikan. Nah, sama saja kalau begitu sabili robik itu sama dengan khair atau kebaikan. Jadi di sini kita sedang berbicara nilai. Jadi sabili robik itu adalah sebuah istilah untuk menunjukkan nilai dari jalan hidup. Lantaran ayat lain juga mengatakan khair. Khair itu nilai atau bukan? Nilai kebaikan. Oke. Ini bukan sedang menceritakan pidato, ceramah, bukan. Aduh, terlalu kecil. Sedang menceritakan nilai hidup, kebaikan hidup, merubah tatanan atau membangun tatanan baru berdasarkan nih dari Al-Quran itu. Inilah dakwah. Oke. Jadi dakwah itu intinya berbicara kebaikan. Dalam istilah lain berbicara jalan Tuhan. Kebaikan dan jalan Tuhan itu berarti berbicara mengenai hidup. Oke. Nah, mari kita buka hadis dari buku ini ya. Saya di sini dicantumkan oleh penulisnya hadis yang terkait dengan konsep dakwah itu. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna minan nasi mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarri wa inna minan nasi mafatihu lisyarri maghaliqu lil khair. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khaira ala yadaihi wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadaihi. Dari Anas bin Malik, Anas bin Malik. Qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nas, inna sesungguhnya minan nas bagian dari manusia. Ada yang berperan mafatihu lil khair, dia manusia sebagai pembuka kebaikan. Maghaliqul lisyar, dan penutup jalan-jalan kejahatan. Wa inna, dan sebagian sesungguhnya minan nasi, sebagian lagi dari manusia, mafatihul lil syarri, orang yang membuka kejelekan dan dia menutup kebaikan. Ada yang pembuka kebaikan manusia itu dan menutup kejahatan. Ada pembuka kejahatan malah menutup kebaikan. Patuba, maka berbahagialah
liman kepada orang ja'alallahu yang telah menjadikan Allah kepadanya mafatihal khair ala yadaihi, dia tangannya itu bekerja membuka kebaikan dan menutup kejahatan. Wawailun, dan celakalah liman ja'alallahu, bagi orang yang Allah menjadikan dia sebagai pembuka kejahatan ala yadaihi, di atas kedua tangan. Jadi tema pokok dakwah itu membuka kebaikan dan menutup kejahatan. Sama dengan yang tadi kan? Membuka kebaikan, menutup kejahatan berarti pindah ke sabili robik dari sabili syaiton atau sabili dirinya, sabili nafsu. Atau dalam kata lain nanti amar ma'ruf nahi munkar. Ngerti nih ya, awas nih, hati-hati ya. Inilah dakwah. Nah, jadi apa itu dakwah menurut Al-Quran, menurut Al-Hadis? Silahkan rumuskan menurut rumusan Anda sendiri dengan diberi arahan dari ayat itu tadi. Boleh Anda mengatakan dakwah sebenarnya adalah sebuah istilah untuk menunjukkan sebuah upaya-upaya perbaikan kehidupan. Bisa. Atau silakan Anda buat rumusan itu tidak membatasi. Saya akan mengajak Anda untuk Anda semakin cerdas merumuskan apa itu dakwah menurut Al-Hadis dan bagaimana memahami hadis dengan cerdas. Bulan dari apa yang telah disampaikan bahwa dakwah itu sebenarnya adalah merupakan satu proyek raksasa sih, yaitu sebuah proyek mengenai penataan kehidupan baru, atau dalam kata lain membangun tatanan hidup baru berdasarkan nilai-nilai dan ajaran yang Allah ajarkan, oleh ilmu yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, dan ilmu itu kemudian diimplementasikan oleh Nabi dalam perilaku hidup yang direkam dalam sebuah periwayatan yang disebut Al-Hadis. Terima kasih.